Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita akan membahas mengenai slack atau float. Tadi sudah saya bahas mengenai slack atau float itu adalah toleransi keterlambatan ya. Kita sebut slack atau float itu toleransi keterlambatan. Saya sudah buatkan kalian ulang mengenai rangkaian aktivitinya. Ini sudah ada beberapa perubahan dibanding yang tadi. Ada tambahan i. Jadi kalau saya ulang lagi, saya punya activity A yang activity A dikerjakan selama 1 hari. Ini satuannya hari ya. Activity A dikerjakan selama 1 hari, B dikerjakan selama 2 hari, D4, F3, G1, I4, kemudian E6, C3. Jadi sekarang kita akan cari tahu dulu critical path-nya yang mana. Kalau bisa dilihat di sini, mungkin teman-teman bisa lihat langsung yang mana critical path. Kita akan warnai critical path ya. Tadi saya ulang, critical path ini adalah rangkaian-rangkaian yang memiliki durasi paling panjang. Artinya rangkaian ini memiliki slack atau float sama dengan 0. Dia tidak memiliki toleransi. Slack atau float itu adalah toleransi keterlambatan. Jadi dia tidak boleh terlambat. Harus dikerjakan sesuai dengan jadwal. Ini finish. Nah, sekarang kita akan hitung. Tadi teman-teman sekarang untuk menghitung slack atau float. Slack atau float ini yang mana yang memiliki slack atau float? Slack atau float itu adalah dimiliki oleh activity di luar dari critical path seperti B, D, F dan G. Ini adalah activity yang di luar critical path. Artinya mereka masih boleh terlambat dikerjakan. Ya. Sekarang sebelum menghitung critical path, kita harus tahu dulu ada beberapa istilah, yaitu early start, early finish, late start, late finish. Ya. Early start ini artinya awal, start awal. Kemudian ini akhir awal, gimana bilangnya ya? Akhir paling awal. Oke. Jangan kalau gitu jangan ditranslate deh. Kemudian late start ini terlambat, telat mulai, telat selesai. Nah, bisa kita bilang bahwa ES dan EF ini adalah jadwal. ES dan EF keduanya ini, ES dan EF ini adalah sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan di awal. Sedangkan LS dan LF ini adalah toleransi keterlambatan, berapa hari dia boleh terlambat. Nah, bagaimana rumus slack atau float? Slack atau float itu dihitung dengan selisih antara float itu rumusnya adalah ES dikurangin LS. Oh, kebalik ya. LS dikurangin ES. Jadi slack atau float ini rumusnya adalah LS dikurangin ES. LS dikurangin ES itu nilai besarnya slack atau float yang dimiliki oleh activity di luar dari critical path. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kita hitung dulu, karena critical path ini memiliki slack atau float sama dengan 0, artinya LS dengan ES-nya adalah sama. Jadi kalau kita bilang ini mulainya adalah tanggal 3 Juli gitu, atau tanggal 1 Juli. Ini dikerjakan pada tanggal 1 Juli dan selesai pada tanggal 1 Juli karena dia ini Juli ya. Karena dia dikerjakan selama 1 hari. Dikerjakan selama 1 hari, yaitu tanggal 1 Juli, selesai juga dia tanggal 1 Juli. Karena A ini adalah bagian dari critical path, berarti tidak boleh terlambat. Dia harus atas sama bawahnya sama. 1 Juli. ES-nya
dan LS-nya. Jadi LS dikurangin ES sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke. Semuanya begitu. Sekarang kita hitung C. C dimulai dari tanggal 2 Juli. Kemudian dia akan berakhir di tanggal, karena dikerjakan selama 3 hari, 2, 3, 4. Dia akan selesai di tanggal 4 Juli. Ya. Kemudian ini tanggal 2 di tanggal 4 Juli. Yang ini berarti dia akan mulai mengerjakan, karena tanggal 4 dia masih ngerjain yang C, maka E itu baru mulai dikerjakan tanggal 5 Juli. Gitu. E ini akan dikerjakan selama 6 hari. 5, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. 10 Juli. Ini tanggal 5 Juli. Ini tanggal 10 Juli. Oke. Sekarang kita lanjut ke critical path berikutnya, H. H ini baru bisa dikerjakan tanggal 10, dia masih ngerjain yang E. Berarti dia baru bisa mulai ngerjain ini tanggal 11. Selesai di 11, 12, 13, 14. Selesai di 14 Juli. Akan dikerjakan selama 4 hari. Berarti ini juga 11 Juli. Bawahnya juga 14 Juli. Nah, I baru mulai di 15 Juli. Selesai di 15, 16, 17, 18 Juli. Ini juga 15 Juli. Yang ini 18 Juli. Berarti ini adalah selesai di 18 Juli. Nah, sekarang ini atas sama bawahnya sama, ya. Atas sama bawah sama, atas sama bawah sama. Oke, atas sama bawah sama. Nah, sekarang kita bicara mengenai berarti ini slack atau floatnya 0. Nah, kita bicara mengenai activity yang lain sekarang. Activity B baru dapat dilakukan setelah A selesai. A itu selesai di tanggal 1 Juli. Berarti di sini baru mulai ngerjain di tanggal 2 Juli. B dikerjakan selama 2 hari. 2, 3. Selesai di tanggal 3 Juli. Ini mengerjakan 4 Juli. 4, 5, 6, 7. Mulai selesai di tanggal 7 Juli. Ini 8 dikerjakan mulai di tanggal F, mulai dikerjakan tanggal 8 Juli. 8, 9, 10. Selesai di 10 Juli. Nah, sekarang kita lihat F selesai di tanggal 10 Juli. Dari tanggal 10 sampai tanggal 18 masih tersisa 8 hari. Oh ya, kita belum menghitung G. G ini berarti dikerjakan di 11 Juli. Karena G dilakukan setelah E baru selesai dikerjakan tanggal 10 Juli, berarti G dapat dikerjakan di tanggal 11 Juli. Selesai di 11 Juli. Nah, sekarang kita lihat. Dari G ke I, dari habis ngerjain G kan ngerjain I. Dari G ke I itu masih ada jeda 4 hari. Benar nggak? Ini dari F ke finish masih ada. Finish ini mungkin bisa dalam bentuk closing atau dalam bentuk rapat-rapat gitu. Dari F sampai ke 8 ke finish. Finish ini bisa dalam bentuk closing atau rapat-rapat. Nanti saya bilang dari F ke finish bisa tersisa 8 hari. Nah, ini artinya rangkaian activity ini masih boleh terlambat selama 8 hari. Ini G ini masih boleh terlambat 4 hari. Mari kita hitung tanggal berapa sih dia paling lambat harus sudah selesai. Kalau tadi saya selesaikan yang atas-atas dulu semua, karena ini adalah perhitungan sesuai dengan jadwal. Sekarang kita hitung-hitung yang perhitungan yang toleransi keterlambatan. Ini kan harus selesai di 18 Juli. Berarti ini boleh paling lambat dia selesai di 18 Juli.
F ini paling lambat selesai harus selesai di 18 Juli, dia tidak boleh molor karena 18 Juli sudah closing, sudah finish. Karena dia dikerjakan 3 hari, berarti biar selesai di 18 Juli. Tanggal berapa dia sudah mulai? 18, 17, 16. Di tanggal 16 dia harus sudah mulai. Paling lambat sekali tanggal 16 dia sudah harus mulai si F ini. 16, 17, 18. Nah, tanggal 8, karena F ini 16 Juli ini sudah harus mulai F, paling terlambat sekali. Nah, si F ini pendahulunya adalah si D. D karena tanggal 16 sudah harus ngerjain si F. Si D ini sudah harus selesai sekali di tanggal 15. Mau nggak mau si D sudah harus selesai di tanggal 15 karena besoknya sudah harus ngerjain si F, paling terlambat sekali. Dikerjakan selama 4 hari. Tanggal 15, 14, 13, 12. Jadi paling terlambat sekali si D sudah harus mulai pada 12 Juli supaya bisa selesai di 15 Juli. Nah, si B ini adalah pendahulu si D. Si D ini tanggal 12 paling lama terus dikerjain, berarti dia tanggal 11. Paling lambat sekali si B ini tanggal 11 sudah harus selesai. Kemudian karena dikerjain selama 2 hari yaitu 11, 10 Juli. Nah, di sini bisa kita tahu bahwa antara atas sama bawah atau ES dan LS-nya beda. Atas sama bawahnya beda, ya kan? Nah, ini artinya slack atau float-nya sama dengan 8, yaitu 10 dikurangin 2 sama dengan 8. Ini juga berarti berapa slack atau float dari B, D, F, dan G. B kita tahu 10 dikurangin 2, 8. Kemudian D 12 dikurangin 4, 8. Kemudian kita punya F 16 dikurangin 8, 8. Kita punya 8 hari. Nah, bagaimana dengan G? Sekarang kita punya G. G ini dia tanggal 15 sudah harus ngerjain si I. G ini berarti paling lambat sudah harus selesai di tanggal 15. Nggak boleh molor lagi. Karena tanggal 15, tanggal 14. Tanggal 15 sudah mulai ngerjain si I soalnya. Tanggal 14. Tidak terlihat ya. Tanggal 14 Juli sudah harus selesai dikerjain. Dikerjakan selama 1 hari, berarti ini 14 juga. Nah, sekarang 14 dikurangin 1, 14 dikurangin 1 itu sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang bisa kelihatan ya. Ini yang disebut dengan slack atau float. Mungkin tadi ada yang bertanya, di F dengan off finish ini ada jeda 8 hari. Di F dengan finish ini ada jeda 8 hari. Sedangkan di G dengan I ini ada jeda 4 hari. Kok bisa di sini slack atau float-nya adalah 8, sedangkan ini slack atau float-nya 3, kok enggak 4 hari gitu? Karena begini, pada tanggal 18 Juli dia masih boleh bekerja. Si F ini masih boleh dikerjain hingga tanggal 18 Juli. Jadi tanggal 18-nya kehitung. Sedangkan di sini tanggal 15-nya nggak kehitung. Karena tanggal 15 sudah harus start ngerjain yang lain. Gitu.